Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah memastikan akan menggenjot belanja pemerintah, baik yang terkait dengan pemulihan ekonomi maupun belanja reguler untuk menghindari ekonomi dari ancaman resesi. Namun dengan realisasi belanja pemulihan ekonomi nasional yang masih minim, keinginan Menko Perekonomian untuk mendorong belanja pemerintah masih diragukan. Realisasi belanja pemerintah terutama belanja bantuan sosial yang tumbuh positif dalam komponen pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua menjadi alasan pentingnya realisasi belanja stimulus pemulihan ekonomi nasional. Dalam konferensi pers di kantor Menko Perekonomian beberapa waktu lalu, Erlangga Hartarto mengungkapkan pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi sebesar 5,32% akan diupayakan membaik di kuartal ketiga tahun ini. Erlangga bahkan mengungkapkan cara mengejar pertumbuhan di kuartal ketiga dan keempat ialah dengan membelanjakan anggaran minimal sebesar 800 triliun rupiah pada setiap kuartal. Namun dari data terbaru realisasi program pemulihan ekonomi nasional, nampaknya hal tersebut cukup sulit tercapai. Data terbaru menunjukkan bahwa belanja kesehatan baru tercapai sebesar 13,8%. Program dukungan bagi UMKM baru tercapai 24%. Insentif usaha masih di level 13% dan hanya perlindungan sosial yang sudah mencapai di atas 50%. Sudah bergabung bersama kami di Market Review, Mas Baren. Sehat selalu Mas Baren ya. Alhamdulillah. Baik, jika melihat tadi paket liputan yang sudah ditayangkan mengenai ancaman resesi di kuartal berikutnya, dari point of view financial planner, seperti apa pandangan Anda, Pak Mas Baren? Iya, Mas Wiki, ini memang resesi di masa pandemi. Jadi ada dua sebetulnya ya yang permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini, yang semuanya berhubungan dengan ekonomi. Yang pertama adalah pandemi yang belum berakhir dan kemudian resesi yang kemudian sudah digaungkan di mana-mana, dalam arti kata di luar negeri sudah mulai dan kemarin terakhir di Indonesia sendiri sudah diumumkan bahwa resesi meskipun kemudian disebutkan sebagai resesi teknikal, tapi itu mungkin sudah masuk ke dalam tahap resesi, artinya ada perlambatan ekonomi, mungkin nanti dampaknya akan ada pengurangan lapangan kerja, gitu, pertumbuhan ekonomi yang melambat, penutupan lapangan kerja dan lain sebagainya. Sehingga yang harus kita lakukan pertama kali adalah mempersiapkan diri, karena kita lihat permasalahan pertama yang belum usai dari pandemi itu sendiri yang menyebabkan ekonomi melambat, karena banyak sekali kalau yang pengamat sampaikan reboundnya akan menjadi V-shape atau U-shape, bahkan terakhir yang saya dengar itu mungkin reboundnya akan menjadi naik V-shape. Artinya tidak hanya 6 bulan, tidak hanya 1 tahun, tahun 2021, tapi mungkin bisa jadi 5 tahun atau mungkin 10 tahun. Tapi semoga prediksi saya ini salah, sehingga kemudian kita sudah bisa normal kembali akhir tahun ini dan kemudian atau paling lambat gitu kita bisa normal lagi di awal tahun 2021. Nah, artinya masih ada sekitar 4 bulan, sekarang sudah mulai memasuki bulan Agustus, sudah awal Agustus, ada Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada waktu sampai dengan kita memasuki masa normal. Di masa normal itu artinya kita sudah, pandemi sudah tidak ada, kemudian juga ekonomi sudah membaik. Nah, di sini kita harus mempersiapkan diri selama 5 bulan ke depan. Jangan sampai kita kemudian tidak mengelola keuangan dengan baik, karena ada permasalahan kedua, yaitu resesi itu tadi. Sekarang ekonomi melambat, tidak ada aktivitas ekonomi, terus ditambah dengan resesi. Sehingga kita sebagai seseorang yang bertanggung jawab kepada keuangan kita sendiri, kita harus mempersiapkannya dengan baik untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada tadi. Terkait dengan proyeksi-proyeksi yang Anda tadi sampaikan, Mas Baren, untuk meminimalisir lah ya dampak-dampak keuangan lah dari kita sebagai kemudian masyarakat, apa yang bisa diprioritaskan dalam hal pengelolaan keuangan? Iya. Untuk yang pertama yang harus kita prioritaskan tentunya adalah kita harus mengelola keuangan bulanan dengan baik. Artinya cash flow kita setiap bulan itu harus ada sisa, atau kalau misalkan selama ini kita sudah ada sisa ataupun misalkan tidak minus gitu, artinya nol, kita harus lebih efisien dalam mengelola cash flow kita. Sehingga kemudian kita memiliki sisa lebih banyak dan kemudian sisa itu bisa kita gunakan
untuk menambah tabungan kita, menambah dana cadangan kita, menambah dana darurat kita, karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Bisa jadi karena adanya pandemi dan resesi ini, kemudian tempat kita bekerja harus tutup atau dirumahkan, atau dipotong gajinya dan lain sebagainya. Dengan punya cash flow yang baik, yang positif, dana darurat yang cukup, maka kita akan memiliki modal yang baik untuk bisa melewati masa pandemi dan resesi ini. Baik, perencanaan keuangan dan menjadi sebuah strategi yang kemudian direkomendasikan adalah melakukan penghematan. Tapi kemudian bagaimana sebetulnya pemerintah ingin meningkatkan konsumsi domestik agar pertumbuhan ekonomi ini tetap terjaga, karena konsumsi domestik menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Memasuki PSBB transisi ataupun new normal, banyak kemudian tempat-tempat yang mulai buka begitu, pariwisata juga, artinya ada trigger-trigger untuk kita kemudian membuat angka konsumsi kita akhirnya bisa naik. Nah, melihat ini seperti apa, Mas Baren? Karena kalau dilihat dari kebutuhan untuk liburan saja misalnya, sudah cukup lama kita tidak berlibur atau mungkin terjebak dalam sebuah rutinitas yang sangat-sangat membosankan, terpikir untuk melakukan liburan misalnya. Di masa sekarang tepat atau enggak? Di masa sekarang sebetulnya kalau misalkan kita mau liburan, tadi Mas Diki sampaikan, kalau kita mau liburannya, misalkan kita tinggal di Jakarta, sudah PSBB mulai dari Maret sampai dengan sekarang Agustus, ada 4 atau 5 bulan kita di rumah aja, dan wajar sekali kalau misalkan kemudian teman-teman pemirsa IDX Channel ingin liburan. Tapi bijaklah dalam memilih kemana teman-teman mau liburan gitu ya. Jangan dulu kemudian liburan pergi ke Bali misalkan, karena kita sekarang butuh dana yang cukup banyak gitu ya untuk kemudian menghadapi pandemi dan resesi ini, tapi bukan berarti kita tidak boleh liburan. Pilihannya banyak sekali. Sekarang ada pilihan untuk staycation misalkan, karena hotel-hotel di Jakarta juga yang misalkan bintang 4, bintang 5, mereka juga mengadakan diskon untuk staycation. Itu bisa kemudian menjadi pilihan untuk teman-teman semua mendapatkan liburan, setidaknya recharge dari kehidupan sehari-hari yang di rumah aja, sekarang pindah ke hotel. Karena saya yakin teman-teman di hotel juga mereka menerapkan protokol kesehatan yang baik. Dan kemudian dengan cara itu juga kita bisa menambah pemasukan dari industri pariwisata itu sendiri. Baik, ada beberapa hal yang kemudian saya ingin juga tanyakan kepada Mas Baren saja berikut ini, dan tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.